Halo penonton, selamat datang di channel aku. Kali ini aku akan menceritakan alur cerita sebuah film yang berjudul Hymn of Death. Hymn of Death merupakan serial drama yang dibintangi oleh Lee Jong Suk dan Shin Hye Sun. Drama ini diadaptasi dari film Death Song tahun 1991. Drama ini menceritakan kisah romansa menyedihkan seorang penulis Kim Yo Jin dan penyanyi sopran Yoon Shin Deok. Film ini diawali dengan diperlihatkan seorang ABK yang mendengar musik keras dari salah satu kamar. Lalu sang ABK memasuki kamar itu dan ternyata kamarnya kosong. Lalu sang ABK melihat sebuah surat di atas koper pemilik kamar tersebut serta sejumlah uang dan jam tangan. Lalu karena penasaran, sang ABK membaca isi surat tersebut yang bertuliskan permintaan tolong untuk mengirim barang-barang mereka ke rumah mereka dengan diberi imbalan uang tersebut. Kemudian sang ABK pergi mencari ke seluruh kapal. Sang ABK hanya menemukan 2 pasang sepatu di pinggiran kapal. ABK telah menyadari 2 orang pemilik sepatu itu sudah terjun ke dalam laut bunuh diri. Film dimulai Tokyo tahun 1921. Kim Woo Jin bersama teman-temannya sedang mendiskusikan sebuah pentas drama untuk tur keliling di Joseon. Kala itu Korea masih bernama Joseon dan masih dalam jajahan Jepang. Karena mereka kekurangan pemain untuk dramanya, salah seorang teman Woo Jin menyarankan untuk merekrut satu temannya agar mau bergabung dalam drama mereka. Hari berikutnya, temannya Woo Jin menemui seorang gadis cantik yang bernama Yoon Sim Dok. Inilah gadis yang akan diajak untuk bergabung dalam drama Woo Jin. Yoon Sim Dok yang tahu alur dari drama mereka yang menceritakan kekerasan orang Jepang pada orang Korea sempat khawatir akan mempengaruhi beasiswa Yoon Sim Dok. Teman Woo Jin meminta Sim Dok untuk datang terlebih dahulu ke klub drama mereka untuk bertemu dengan para pemain lainnya. Yoon Sim Dok memang terlahir dari keluarga miskin. Dia mendapat beasiswa untuk sekolah di Jepang. Sesampainya di ruangan, Sim Dok mendengar suara pria yang sedang membaca puisi. Karena Sim Dok menyukai puisi tersebut, Sim Dok langsung masuk ke ruangan dan membuat Woo Jin terkejut. Di tengah perdebatan Woo Jin dan Sim Dok, datanglah teman Woo Jin yang mengundang Sim Dok. Dia memperkenalkan Sim Dok pada Woo Jin. Lalu, tak lama setelah itu, setelah berkumpulnya teman-teman Woo Jin yang lain, akhirnya mereka mulai latihan yang diawali dengan Sim Dok bernyanyi. Sim Dok bernyanyi dengan sangat merdu dan indah, membuat semua orang terpukau. Tetapi tidak pada Woo Jin, yang tetap saja fokus pada bukunya. Setelah selesai latihan, Sim Dok pergi ke kedai makanan untuk membeli makanan. Tetapi dia melihat ada Woo Jin di sana. Karena masih kesal karena mengacuhkan penampilannya tadi, Sim Dok mencari bangku kosong. Tapi semua kursi sudah terisi, hanya ada satu di sebelah Woo Jin. Akhirnya dengan terpaksa, Sim Dok makan di sebelah Woo Jin. Setelah selesai makan, Woo Jin meminta Sim Dok berbicara di tempat lain. Lalu Woo Jin menjelaskan tentang drama yang akan dipentaskan Sim Dok. Suatu hari, Sim Dok datang ke tempat latihan. Dia tidak menemukan Woo Jin datang lebih dari 2 hari. Salah satu temannya bilang Woo Jin sedang sakit. Kemudian Sim Dok berinisiatif untuk datang ke rumah Woo Jin membawakannya bubur. Saat Sim Dok masuk ke kamar Woo Jin, Sim Dok melihat Woo Jin sedang tidur. Karena penasaran dengan tumpukan buku Woo Jin, Sim Dok melihat sebuah kertas puisi yang diakhiri dengan nama Susan. Lalu Woo Jin terbangun dan menegur Sim Dok. Sim Dok bilang dia sudah mengetuk pintu tapi tidak ada yang menjawab. Dia datang membawakan bubur untuk Woo Jin agar lekas sembuh. Tetapi Woo Jin malah mengusir Sim Dok untuk segera pergi.
Simdok yang tak mau pergi terpaksa berbohong kalau dia tidak membawa payung karena di luar hujan. Setelah Woo-jin sedikit memaksa, akhirnya Simdok mau pergi meninggalkan Woo-jin. Esok harinya, Woo-jin datang ke tempat latihan. Teman-temannya bertanya keadaan Woo-jin. Woo-jin sambil menatap Simdok menjawab dia sudah sembuh berkat bubur buatan seseorang. Hari pun terus berlalu. Mereka terus berlatih sampai akhirnya Simdok dan Woo-jin semakin dekat. Akhirnya tur drama mereka dimulai. Di salah satu pentas mereka, Woo-jin dan teman-temannya tak menyadari bahwa ada tentara Jepang yang menonton dramanya. Di pesta akhir pementasan, para tentara Jepang langsung menangkap Woo-jin karena dianggap melecehkan Jepang dengan pementasan tersebut. Selama ditahan, Woo-jin tak henti-hentinya mendapatkan penyiksaan dari tentara Jepang. Ketika hari pembebasan Woo-jin, Simdok datang menjemput Woo-jin. Melihat Woo-jin penuh dengan luka, Simdok hanya bisa menangis. Lalu Simdok mengajak Woo-jin untuk menginap di rumahnya. Di rumahnya, Woo-jin diobati oleh Simdok. Suatu hari, Simdok dan Woo-jin sedang berjalan-jalan melihat seorang gadis yang mengenakan topi bulat. Simdok bilang topi bulat itu membuat pemakaiannya terlihat konyol. Tapi berbeda dengan Woo-jin, menurutnya topi itu sangat bagus. Lalu Simdok menanyakan Susan di dalam puisi yang pernah dia baca di kamarnya dulu. Woo-jin bilang itu adalah nama penanya yang sering ia gunakan untuk menulis puisi. Di tengah perjalanan, Simdok mengajak Woo-jin ke sebuah teater besar. Simdok meminta Woo-jin berjanji untuk datang menonton pentasnya kelak dia telah menjadi artis terkenal. Lalu Woo-jin mengiyakan perkataan Simdok. Sebelum Woo-jin dan Simdok pulang, dia meminta Simdok dan teman-temannya untuk datang ke rumahnya. Simdok yang merasa senang dengan ajakan Woo-jin hanya bisa tersipu-sipu malu. Esok harinya, semua teman-teman Woo-jin sudah berkumpul di stasiun menunggu kedatangan Simdok. Tak lama, Simdok datang dengan mengenakan topi bulat. Simdok dengan senyuman manisnya menatap Woo-jin, tetapi Woo-jin malah memalingkan perhatiannya. Setibanya mereka di rumah Woo-jin, Simdok amat kaget melihat rumah Woo-jin yang begitu besar. Dia bertanya kepada temannya, bukankah Woo-jin adalah anak orang miskin yang kuliah dengan beasiswa? Lalu mereka disambut dengan wanita cantik yang memakai hanbok. Betapa terkejutnya Simdok yang mendengar percakapan mereka yang diakhiri dengan kata suamiku. Tak disangka ternyata Woo-jin sudah menikah. Malam harinya, Woo-jin membuat pesta kecil untuk menyambut teman-temannya.